Dalam darah yang lalu, saya sudah menyinggung tentang ulasan yang ditulis oleh Maxime Rodinson, seorang berkebangsaan Prancis, yang juga seorang Yahudi. Ketika saya belum selesai menjelaskan, waktu sudah habis. Karena itu saya akan lanjutkan lagi dari bagian yang belum selesai itu. Dalam komentarnya mengenai hasil akhir atau dampak dari Perang Uhud, Maxim menulis sebagai berikut. Saat malam telah tiba, seharusnya Laskar Abu Sufyan bisa mengarahkan tentaranya ke Madinah, tetapi dia tidak berlaku demikian, malah ke arah Mekah. Mereka telah mendapatkan kemenangan besar. Tentara Muhammad jelas telah kalah. 70 orang telah tewas menurut bahasa Maxim, dan 10 diantaranya adalah muhajirin. Kemenangan ada di pihak Quraisy. Abu Sufyan beralasan pembalasan Badar telah ditunaikan. Untuk menyerang Madinah, mereka akan berhadapan dengan tentara sekutu Muhammad, begitu kata Maxim, di Madinah. Hal itu akan menodai kemenangan yang baru saja diperoleh. Sementara tujuan mereka adalah hanya untuk memerangi tentara Muhammad dan bukan memerangi orang Madinah. Jika mereka itu kalah, pasukan Abu Sufyan kalah, maka hal ini akan menodai nama mereka dan mengganggu persekutuan mereka dengan orang Yahudi, kaum Baduy, dan sekutu dari kalangan Islam sendiri yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang telah menolak untuk ikut berperang bersama Rasulullah di luar batas wilayah Madinah. Ini cukup bijak. Pilihan Abu Sufyan menurut Maxim ini cukup bijak, yaitu tidak tergoda untuk menyerang Mekah lebih jauh. Apalagi mengingat bahwa di pihak Mekah juga ada banyak korban jiwa. Jelas di sini digambarkan sebuah kekalahan telak atas kaum muslimin atau laskar muslimin. Dan satu-satunya alasan bagi Abu Sufyan untuk tidak menyerang Madinah adalah bukan karena takut oleh prajurit muslim yang telah kalah itu, melainkan takut oleh orang-orang muslim yang hingga saat itu belum terlibat dalam perang, yaitu orang-orang yang tetap tinggal di kota Madinah, termasuk di antaranya orang Yahudi, kaum musyrikin yang sebelumnya telah menyepakati perjanjian persekutuan dengan kaum muslimin. Yang isi perjanjian itu adalah jika ada pihak musuh yang menyerang Madinah dengan alasan apapun dan dengan agama apapun, mereka, yaitu penduduk Madinah, akan ikut serta dengan kaum muslimin untuk mempertahankan Madinah, mempertahankan kota. Sejauh yang dipahami oleh Rodinson, itulah satu-satunya alasan mengapa kaum musyrikin tidak menyerang Madinah, yaitu bahwa di sana ada kaum Yahudi, ada kaum munafikin yang dianggap muslim, yang berada di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Hal ini jelas menunjukkan kebohongan, karena pada kejadian berikutnya, faktanya Rasulullah SAW berupaya mengejar musuh sampai keluar perbatasan Madinah, jauh lebih jauh dari daerah peperangan itu sendiri. Menolak fakta ini, menolak fakta bahwa bagian ini sangat menarik dan sangat menggoda untuk ditelaah. Bagian sangat mendorong untuk ditelaah. Untuk ini saya akan bacakan ulasan dari beberapa sarjana dari para orientalis atau sarjana barat lainnya.
Menurut Maxim, lalu korban perang yang lemah dan berlumuran darah itu perlahan-lahan mengambil jalan pulang perlahan-lahan menuju Madinah, di mana mereka disambut oleh jerit tangis orang-orang, khususnya kaum perempuan, yang memang begitu cara mereka dalam merespon sanak kerabat yang mati. Hampir masih dalam keadaan luka yang belum dirawat dan pakaian yang masih melekat, Muhammad, kata Maxim, langsung mengambil keputusan untuk mengejar musuh dan pasukan Abu Sufyan. Mereka berada dalam jarak yang dekat dengan kaum Quraisy dengan memakai siasat lampu atau obor yang disebar dengan maksud untuk memberi kesan kepada kaum Mekah bahwa mereka banyak jikalau musuh memang bermaksud menyerang Madinah. Jadi memakai obor dan obor itu disebar secara luas. Saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi pengejaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dan alasan mengapa beliau SAW berbuat demikian. Saya telah membaca kutipan perihal ini dalam bahasa Urdu untuk menyegarkan ingatan saya. Hadrat Rasulullah SAW kembali ke Madinah pada malam itu juga setelah perang Uhud selesai. Maksud setelah selesai itu maksudnya adalah setelah memakamkan para syuhada dan merawat mereka atau merawat kurban yang luka-luka. Setelah itu seluruh laskar malam itu juga kembali ke Madinah. Dan Hadrat Rasulullah SAW sendiri dalam keadaan yang demikian luka parah. Begitu kata penulis, si penulis itu menerangkan dalam menggambarkan luka-luka yang dialami oleh Rasulullah SAW. Luka-luka fisik dan trauma psikologis yang dialami oleh beliau SAW benar-benar menyebabkan beliau dalam keadaan tidak layak, tidak berdaya. Dan dari sumber lain disebutkan juga bahwa mereka benar-benar kepayahan. Dalam rujukan lain, yaitu rujukan dari kalangan kaum muslimin, disebutkan bahwa Hazrat Bilal berkali-kali mengingatkan kepada beliau tentang waktu sholat Isya. Beliau SAW dalam keadaan panas demam sebagai akibat dari luka-luka yang beliau alami. Sampai tengah malam beliau belum muncul. Beliau SAW. Barulah beberapa saat kemudian di tengah malam beliau muncul dengan tangan berada di pundak dua orang sahabat, yaitu beliau dipapa menuju masjid. Pada keesokan harinya justru saat lukanya beliau masih malah bertambah parah. Kita tahu jika kita terkena luka yang dalam lalu kita tidur semalam, maka luka itu akan semakin parah dan akan mempengaruhi sistem saraf. Bayangkan dalam keadaan demikian beliau memimpin sholat di masjid dan memerintah Bilal, Hazrat Bilal, untuk mengumumkan bahwa kita akan mengejar musuh dengan satu syarat, bahwasanya mereka yang tadi tidak ikut dalam perang Uhud, mereka yang kemarin tidak ikut dalam perang Uhud, tidak diizinkan untuk ikut. Demikian beliau bersabda, mereka yang terluka boleh ikut, malah diharapkan ikut. Hasilnya, mereka yang masih dalam keadaan luka-luka itu, dalam keadaan luka-luka yang sangat serius itu, mereka ikut serta. Dalam hal ini hanya ada satu kekecualian, yaitu yang dia tidak ikut sebelumnya, tapi boleh mengejar pihak musuh. Tadi tidak ikut dalam perang Uhud, tapi sekarang dia boleh ikut. Dia adalah Hazrat Zabir bin Abdullah. Kita sudah mafhum sebelumnya mengenai Hazrat Abdullah, ayahnya Hazrat Zaid, bahwasanya sebelum
his son insisted that he bahwa Abdullah ini syahid dalam perang Uhud. young Sebelum berangkat perang, Hazrat Abdullah ini bersitegang dengan anaknya mengenai siapa yang harus ikut, apakah dia atau anaknya. they must Anak itu yaitu Zabir bersikeras bahwa dialah yang harus ikut karena dia masih muda dan kuat. so you Sang ayah berkata, tidak, kamu jangan ikut. Kamu harus menjaga 7 saudara perempuan kamu untuk berjaga-jaga kalau Madinah diserang. was martyred, of course, Maka atas perintah ayah itu, Hazrat Zabir tetap tinggal di Madinah. that I want martyr. Hazrat Abdullah pada akhirnya gugur sebagai syahid. Dalam perselihan dengan anak beliau itu, sebelumnya beliau memang berkata kepada anaknya, Plead. Hazrat Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku ingin mati syahid dan aku tidak mau engkau mengambil tempatku. Ini adalah saat buatku. Please permit me make an Berdasarkan hal itu, Hazrat Zubair mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Engkau tahu, wahai Rasulullah, aku tidak diizinkan oleh ayahku untuk ikut. Karena itu izinkanlah aku untuk tidak ikut. Beliau memohon. Hazrat Rasulullah SAW pun mengizinkan beliau untuk tidak ikut serta. Kan itu dalam pengejaran musuh, yaitu yang sekarang ini beliau diizinkan untuk ikut perang, untuk ikut mengejar musuh. which went in the pursuit of army. Tentang mereka yang berangkat mengejar musuh itu, tentara seperti apa? Tentara bagaimana? Sebagian dari mereka ada yang punya 9 luka, Like Hazrat Hussain, seperti Hazrat Usaid bin Uzair, Utbah bin Amir. Anda tahu, with the Arab, dalam kebiasaan orang Arab, tingkat keseriusan atau keberatan luka itu dihitung dari jumlah luka-luka yang ada pada tubuh. generally judged by the number of wounds. And they were all quite deep, of course. Some could be Ada yang fatalnya, ada yang satu tapi fatal, tapi umumnya dihitung berdasarkan jumlah lukanya. who had the 10 wounds. Di situ ada yang luka-lukanya 10 seperti Hazrat Haras bin Sam'ah. Amma, Sebagian lagi lebih dari 10 luka-luka, but not counted. tetapi tidak dihitung seperti Hazrat Ka'ab bin Malik. In the case Sedangkan mengenai Hazrat Abdurrahman bin Auf, luka-lukanya ada 20. Luka yang disebabkan oleh pedang, luka perang yang disebabkan oleh pedang ataupun tombak. spares, whatever the nature, but they are just described as wounds. Hazrat Talha bin Ubaidullah Bin Ubaidullah juga also- ikut lagi dalam pengejaran ini. He is the one Beliau adalah orang yang kedua tangannya lumpuh akibat melindungi wajah Rasulullah SAW dari hujan anak-anak panah yang diarahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. the attack of arrows, from the volley of arrows directed at him. And Beliau dengan kedua tangan yang terkulai tanpa daya itu by his side ikut also serta joined bersama Rasulullah SAW. in this a very Dalam interesting, situasi yang sangat unik ini, yang menarik ini, thing happened. hal-hal menarik juga terjadi. Ada dua orang bersaudara dengan luka-luka yang sangat berat. Yang satu lebih ringan, yang satu berat. They had no, Keduanya tidak punya kendaraan untuk dinaiki. they reached very Keduanya berlari-lari menemui Rasulullah di satu tempat when Hazrat sallallahu alaihi wasallam yang ditentukan. from them, Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya, kenapa tidak dari awal tadi ikut kami? we had no Beliau menjawab, kami tidak punya kendaraan untuk ditunggangi, jadi saya harus menggendong kakak saya yang luka parah ini agar dia bisa ikut serta dalam rombongan. Jadi dia harus menggendong. this was the sort of army which Inilah tentara yang akan memburu musuh itu. Apa yang terjadi di Madinah? why did not the Mengapa tentara musuh tidak menyerang? there all these Sehubungan dengan hal ini, para orientalis menghadapi dilema yang besar, dilema yang serius. Mereka kontradiksi satu sama lain tentang perang Uhud sebelumnya. Mereka terpaksa harus membuat cerita baru. Terpaksa. all dissipates into thin air. Nothing is left. Here is an Ini army adalah sebuah tentara yang sangat luka parah dan tidak layak, tidak mumpuni. Tentara kecil yang kepayahan yang akan memburu tentara musuh yang jauh lebih besar, yang telah menunjukkan kehebatannya di medan perang Uhud yang baru saja terjadi, and who seems dan yang nampaknya sedang kembali ke negerinya dengan kemenangan.
dengan kemenangan besar, which is lauded kemenangan yang gemilang, the maximum by people like Maxim Rodin, dijelaskan sangat gemilang menurut penjelasan Rodinson. decimation of Rasulullah's army. He found Setelah menjelaskan kekalahan tragis menurut versi dia mengenai kekalahan Rasulullah SAW, Maxim harus menghadapi dilema tentang apa yang harus dijelaskan tentang fakta mengapa Abu Sufyan tidak menyerang. Boleh dikatakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pasukan Rasulullah SAW ini adalah pasukan yang tidak layak. you have read the description, Hampir tidak ada yang tidak terluka di antara mereka. Hampir semuanya terluka. hardly there was one among them who was not injured. Here, Di sini marilah kita bacakan penjelasan lebih jauh tentang penjelasan tentang ini oleh Mr. Rodinson. Dari itu Mr. Rodin ini. Pertama-tama ia sebagai sarjana Kristen, ia sebagaimana juga sarjana Kristen lainnya Christian authors, membesar-besarkan the tafsir tentang obor yang disebar, ya, sources yang dibenarkan juga oleh mufassirin Islam, to spread yaitu menyebarkan nyala obor secara luas They say because of that, the enemy untuk memberi kesan kepada musuh bahwa jumlah tentara Muslim banyak, large besar jumlahnya. those who had not been able to participate Yang tadinya tidak ikut, had also ikut sekarang. Itu kesan yang ingin ditimbulkan, kata Tuan Rodinson. with Ahmad sallallahu alaihi wasallam. The number of soldiers of Ahmad sallallahu alaihi wasallam had Katanya dengan kesan yang itu akan timbul kesan bahwa tentara Islam banyak. a very stupid Ini adalah sebuah proposisi, sebuah pernyataan yang bodoh yang tidak sesuai dengan logika. because it was not a question of one night alone. Karena di sini jelas bahwa Rasulullah SAW kenyataannya tidak berkemah di situ hanya semalam, To the enemy camp, tetapi selama 3 hari 3 malam. and the enemy, according to Dan musuh menurut sumber-sumber ini sendiri touch, dekat dengan kaum Mekah, dalam jangkauan kaum Mekah. they Dan mereka mengamati tentara atau laskar Muslim ini melalui mata-mata yang dikirim oleh Abu Sufyan tried to untuk mengirim kabar palsu, destroy the moral untuk mendaunkan, untuk menghancurkan moral kaum muslimin, mental kaum muslimin dengan memberi kabar palsu bahwa mereka akan menghancurkan pasukan Rasulullah SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So such rumors were spread, Rumor yang disebarkan itu ternyata tidak berhasil. and it could not in any way Sama sekali tidak mempengaruhi atau menurunkan moral para sahabat Rasulullah SAW. Fakta ini diakui juga oleh sumber-sumber sumber-sumber orientalis ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? that Mengapa Abu Sufyan tidak menyerang Madinah? wounded Meskipun dia tahu bahwa laskar Muslim ini adalah sekelompok tentara yang terluka dan sebenarnya tidak ada tambahan pasukan baru dari Madinah. were at a close distance, Padahal kenyataannya Abu Sufyan ini punya pasukan yang sangat kuat, pasukan apa ini bahasa Inggrisnya? Pasukan penunggang kuda. Bahasa Inggrisnya? Ya? Bukan. Pasukan penunggang kuda. Troops. Hanya troops. Bukan juga infanteri. Ya, cavalry. Mereka punya cavalry yang kuat. they had a very strong Mereka punya penunggang kuda dari cavalry yang kuat di bawah pimpinan Khalid bin Walid. so they have to put Mereka harusnya punya hela untuk each such, itu. Mereka punya alasan untuk itu. and they have to admit that Dan mereka mengakui selain itu perang tersebut bukanlah perang sepihak. and the enemy had also Pihak musuh pun terluka hebat. all that great grabbing Semua pakar ketimuran atau orientalis membual tentang fakta itu all of this dan mengatakan bahwa tentara Muslim telah kalah total. Dan kita harus melihat tulisan mereka
Montgomery Ward misalnya, apa yang ia katakan sehubungan dengan hal tersebut. Pertama, Montgomery harus Ward's diketahui closest bahwasanya to the Montgomery Ward adalah yang paling dekat dalam mengemukakan dalam menyampaikan fakta-fakta. Artinya paling otentik be over sehubungan dengan fakta-fakta. because he is a more experienced. Dia tidak meletakkan penekanan yang berlebihan tentang Laskar Abu Sofyan karena dia adalah seorang orientalis yang paling berpengalaman dan tahu kalau dia akan menemui banyak kesulitan validitas jika terlalu berlebihan dalam menggambarkan kekalahan Rasulullah SAW dan para sahabat. That is, Dia hanya mengatakan bahwa niat orang Quraisy memang hanya untuk menerapkan prinsip satu nyawa dibalas satu nyawa. Maksudnya adalah untuk menebus kekalahan dalam perang Badar. Padahal mereka sudah sesumbar akan membalas dengan pembalasan berkali-kali lipat. more general terms, the implication of Uhud was that Muhammad was almost able to hold his own. Dalam perang Uhud, Muhammad, kata catatan itu, Quraysh were not capable of hampir menang. Dan kenyataannya kaum Quraisy tidak mampu berbuat lebih banyak. humiliations Lebih banyak. Mecca, who recently had thought Ringkasnya kaum muslimin dalam perang Uhud itu hampir menang. Dan seandainya itu terjadi, alangkah memalukannya, alangkah aibnya hal ini bagi para saudagar Quraisy itu very yang sebelumnya menganggap bahwa seluruh Arab berada di bawah kekuasaan mereka. having failed to attack Mecca. Ini bukan pujian Montgomery Ward kepada Rasulullah SAW. Ini sebuah refleksi yang jujur tentang fakta kegagalan Abu Sofyan untuk menyerang Madinah atau Easily give himself away. But when you read him as a tapi jika Anda membaca Montgomery Ward, Anda akan tahu sebagaimana saya terangkan sebelumnya bahwa dalam tulisan-tulisannya akan nampak seakan-akan dia Montgomery Ward itu bersahabat dengan Islam. Tapi jika kita membaca secara keseluruhan, akan jelas bahwa dia memendam kebencian mendalam terhadap Islam. as if he was Sepintas dia seperti bersahabat dengan Islam. Tapi jika kita baca secara keseluruhan, jelas bahwa dia melalui tulisan-tulisannya itu bertujuan untuk melukai umat Islam. Dia terlatih dalam seni itu. hands of the enemies of Islam, but in a very Sebenarnya dia itu memperkuat musuh-musuh tangan Islam dengan cara yang cerik dan licik. implication is obvious. Tapi di sini kesimpulannya dalam masalah ini Montgomery Ward juga bias. He says, Dia jelas-jelas menyatakan ketidaksenangannya kepada sosok Abu Sofyan. Dia mengatakan, Abu Sofyan ini tidak bisa merubah sejarah karena dia mengumpat ke Abu Sofyan. Dia berkata dengan ditujukan kepada Abu Sofyan, "Malulah engkau Abu Sofyan. Engkau punya kesempatan untuk menyerang Islam, menghancurkan Islam dan tidak engkau lakukan." Alangkah besarnya penghinaan kepada para saudagar Mekah itu karena tidak bisa mengambil keuntungan dari kemenangan mereka dalam perang Uhud. Why then, since this was so, did Jika Abu Sofyan setidaknya harus sedikit peduli pada strategi perang. Jelas di sini dia sangat menjelaskan mengapa Abu Sofyan tidak menghancurkan tentara Islam yang sedang memburunya. Dengan kata lain, Laskar Mekah tidak dalam posisi menguntungkan. before he left the battlefield that the claim of Ibn Qamiyah to have killed Muhammad was false. Di sini You can see the agony at the failure of Abu Sufyan to take that vital decision of turning back and destroying, attacking either Medina or destroying the pursuing army. Abu Sofyan tidak menyerang Madinah dan juga tidak menyerang Laskar Rasulullah SAW yang mengejarnya. Then he says, Dengan kata lain, the Meccans were not in a position to do anything kaum Mekah further. tidak mengambil posisi lebih jauh, tidak mengambil tindakan lebih jauh. Either Muhammad or the strongholds constituting the main Tujuannya adalah untuk It is menjaga conceivable that they koalisi. hoped to win over Ibn Ubay by diplomacy, and so did not Dia want to tidak attack berniat him. untuk menyerang Rasulullah This is not SAW. likely. At the same time, they had been roughly handled. Now, this is not likely. Why not? Because if they had attacked Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, Nampaknya jika Rasulullah SAW menyerang di ruang terbuka, and left them at their so-called mercy, then how could he have offended Abdullah bin Ubay bin Salul? So without building this argument, he briefly rejects this, dismisses this excuse, and turns to another.
Dia melompat dari satu kesimpulan ke kesimpulan lain, tetapi sebenarnya tidak Same begitu. time, they had been roughly handled by the Muslims. Their infantry had been proved Kenyataannya inferior, adalah and the horses to which infanteri Abu owed their Sufyan success were temporarily inferior out of action. menghadapi tentara Rasulullah Their morale SAW. must now have been low. Mentalnya sudah Their jatuh. withdrawal tends to confirm the Muslim claim to have been victorious at first. To return home was clearly the wisest course. Mereka terkejut dengan fakta bahwa tentara Islam mengejar mereka dan bukannya kembali As is ke Madinah. obvious, you find the Orientalists in deep mess. At the one Di satu hand, sisi, they want to exalt and the mereka ingin mengunggulkan boast kemenangan about kaum Quraisy dan membesar-besarkan kekalahan Rasulullah SAW. they want to find some Di satu sisi lain, mereka ingin menemukan alasan yang logis. for the Meccans Mengapa either to Mekah, tentara Mekah tidak hadir untuk menyerang Madinah atau menyerang tentara itu, tentara Muslim yang mengejar. Ini sebuah dilema. and two things they Dalam hal ini mereka hanya mengatakan, mereka tidak mau mengakui hal itu. This defeat was not that sort of total defeat as they have been claiming. And it was not in fact Sebenarnya a itu defeat at bukan all. kekalahan Rasulullah yang dianggap oleh mereka sebagai kekalahan. Itu sebenarnya bukan kekalahan. Is the work of Allah, the hand Malahan of bukan God. kekalahan total dan bukan kekalahan. And during no Sebenarnya mereka harus mengakui bahwa itu adalah pekerjaan Allah atau takdir Allah. case by any Orientalist, you will ever find Selama menjelaskan mengenai pasca perang Uhud ini di antara para orientalis, tidak ada yang menjelaskan mengenai jumlah korban perang. third of the total number of the attacking Ini fakta yang menarik. So when they say it was took for Mereka cukup menjelaskan bahwasanya all was scared, pembalasan perang Uhud ini adalah penerapan dari prinsip gigi dibalas gigi. larger. 3 times Memang kenyataannya bahwa laskar mereka itu sangat besar, 3 kali lipat banyaknya daripada laskar Muslim. so what happened Apa was, yang terjadi adalah sesungguhnya adalah dengan jelas bahwa mereka bahwa takdir Allah lah that yang menyebabkan mereka tidak kembali ke Madinah. they were overawed, and also Dan the fakta fact bahwa that they had been so severely mauled by the defending bahwa Muslims, kemenangan mereka atas laskar Muslim, their wounds were smarting and they knew what they had suffered. At bahwa kemenangan mereka ke laskar Muslim adalah mereka pasti tahu bahwa kemenangan mereka Apparent atas defeat laskar of the Muslim Muslims adalah was caused karena by an faktor accident. kebetulan. It was not the scientific Bukan hasil dari perhitungan yang saintifik. because the battle Sebab was uneven, sejak awal perang itu sendiri tidak adil, tidak imbang. of the Muslim Hal itu forces disebabkan karena against the enemy proved that if some other accident, seandainya sesuatu kejadian tidak terjadi, this victory of the Muslims could not have been reversed into kaum muslimin tidak mungkin akan kalah. the Meccans knew it much better than any Orientalist can. Dan orang Mekah tahu betul hal They itu. knew all the time that the chaos Mereka was tahu created bahwa kekacauan tercipta ketika sebuah ruas kosong tiba-tiba dikosongkan in the mountain oleh tentara Islam, vacated. dan celah yang kosong itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk melancarkan serangan dari belakang, Army went serangan kepada tentara Muslim dari belakang dengan cara tak terduga-duga. surprise, Ini ada sebuah elemen kejutan, sebuah elemen chaos, a very sebuah pilihan yang tak cerdas, pilihan yang tidak cerdas yang dilakukan oleh pasukan penjaga Muslim responsible. yang seharusnya menjaga celah itu. Injury they had inflicted on the Muslims, they knew very well, it was fresh in their minds, knowing their own injury, Mereka tahu. that they could not attack with any good any Jadi sebenarnya tentara Abu Sufyan itu tahu kemenangan mereka adalah faktor kebetulan. proved many things.
That is where Para sarjana discerning itu, scholar should para have sarjana capacity to yang define. yang pakar itu harusnya menyoroti hal ini. Mereka seharusnya memproyeksikan atau membayangkan diri mereka sendiri berada dalam situasi itu dan berusaha mengambil pelajaran, mendapat pesannya And dan memahami arti penting mengenai torehan sejarah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, mengenai epoch making yang dibuat oleh Rasulullah SAW, karena ini sejatinya adalah sebuah episode sejarah yang dilakukan oleh Hazrat Rasulullah SAW. not to include others in the Battle of Uhud, positively established that full trust Yang mengenainya akan saya Muhammad sampaikan sallallahu nanti. alaihi wasallam had in Allah's help and victory of our Islam. Fakta yang sebenarnya adalah yang tidak dilakukan, satu, bahwa Rasulullah SAW tidak menambah pasukannya, menunjukkan keimanan Rasulullah SAW kepada pertolongan Allah untuk kemenangan Islam ini. Hal inilah yang hendak dibuktikan oleh Hazrat Rasulullah SAW. Beliau tidak ragu sedikit pun tentang hal itu, tentang janji Allah, janji pertolongan Allah. Dan itulah yang ingin beliau katakan, yaitu kami tidak ingin pertolongan dari manusia lain di luar yang telah disediakan oleh Allah, di luar yang telah diberikan oleh Allah kepada kami dalam bentuk orang-orang yang beriman, kaum mukminin yang sejati. Aku tahu, kata Rasulullah SAW, Allah akan memenangkan perang ini dan tidak akan memberikan kekalahan, tidak akan menimpakan kekalahan kepada prajuritku, dan tidak ada yang mampu melakukan, dan karena di antara pengikutku, di antara umatku, tidak ada yang melakukan dosa dan pembangkangan. Bukti tentang hal itu adalah ketaatan mereka kepada seruan Rasulullah SAW yang tidak akan pernah dapat dibuktikan, ditunjukkan oleh pasukan manapun di dunia ini. Jika hal yang sama dilakukan oleh seorang jenderal pada pasukan yang terluka seperti itu, apa yang akan mereka perbuat pada jenderal itu? Berapa orang yang akan merespon seruan itu? Mereka akan punya banyak alasan untuk menolak. Karena kondisi mereka yang seperti itu, yang bahkan untuk bergerak pun sulit. Mereka akan menggunakan banyak alasan untuk menolak. Tidak dalam kejadian itu, tapi dalam kejadian itu muncul keadaan sebaliknya, di mana orang yang justru boleh tidak ikut karena luka, malah tetap ikut serta. Apa yang terjadi ini bukan hanya penciptaan sejarah biasa. Ini adalah sejarah baru dalam dunia peperangan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, sehubungan dengan orang-orang yang terluka ini, keselamatan mereka saja adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jangankan membayangkan kemenangan, tak terpikirkan. Dan keberangkatan mereka untuk memburu musuh dan tidak semata-mata untuk show up atau pamer. Mereka berkemah bukan hanya 1 malam, malahan faktanya 3 hari 3 malam. Tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga menunjukkan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka tunjukkan. Ini adalah putusan yang mengenai strategi yang hebat. Jika Muslim tetap berada di Madinah, dan lalu akan menjadi target Abdullah bin Ubay bin Salul dan pasukannya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Mereka yang mengolok-olok kaum muslimin akan lebih gembira, sehingga banyak di antara mereka akan sedih kalau mereka itu diserang oleh Abdullah bin Ubay, dan sebagian antara ini mungkin akan desersi. Mungkin ini adalah suatu keajaiban. Ini adalah suatu keajaiban. Dalam keesokan harinya, saat itu juga, dalam keadaan yang demikian, pasukan Hazrat Rasulullah SAW berangkat. That pursued him and obeyed him to the very letter and spirit and even beyond. And pursued an enemy as mereka menawarkan diri untuk ikut serta bersama Rasulullah. Mereka memenuhi Rasulullah SAW berkoma, kata, dan titik. That enigma which they try to resolve will always remain unresolved because they do not feed to the computer the fact of Allah's
aid and Allah Mereka percaya bukan pada hitung-hitungan, mereka percaya kepada takdir Allah. obvious. Setiap orang Anybody bisa can see melihat that. hal ini. But it did not happen. Secondly, it was a message Yang keduanya adalah all along and around that you will hear many things about our defeat and so on and so forth. So don't have any false ideas about it. We pursued the enemy, and the enemy dared not attack us while we gave them full opportunity. musuh tidak bisa menyerang kami, We had not received any additional dan aid kami tidak mendapat tambahan apapun, so that aid could have deterred the enemy. sehingga bantuan itu akan menakut-nakuti musuh. Quote from Montgomery Watt lagi menjelaskan lebih lagi. because I want to make a comment on one of his Saya ingin memberikan komentar atas pengamatan dia, atas tulisan dia. Montgomery mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah lazim pada bangsa Arab jika mereka telah menjadi korban perampokan. Alangkah kebesarnya kebohongan ini. He summoned, that is Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam, according to Menurut Montgomery Watt, this passage is taken ini from diambil dari Muhammad at Madinah, Montgomery Watt, page halaman 28-29 buku Muhammad at Mekah at Madinah, karya Montgomery Watt. He says it was normal and Apa yang dilakukan oleh Muhammad itu, kata Montgomery, on the following morning, therefore, he summoned those who had been with Ke- him at Uhud. to set keesokan out harinya Muhammad menyeru orang-orang yang yang kemarin bersamanya untuk do when he had been the victim Muhammad menyeru pasukannya untuk mengejar musuh, mengejar Abu Sufyan. Hal ini adalah hal biasa dalam bangsa Arab bagi orang-orang yang telah menjadi korban perampokan atau korban pencurian. the normal Arab Ini salah sekali. is quoted to belittle the great decision of Ini Allah semata-mata hanya untuk merendahkan keputusan Rasulullah SAW dalam memburu musuh. that custom has nothing whatsoever to do with this situation we are you know Yang dialami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini tidak ada hubungannya dengan adat orang Arab yang begitu setelah dirampok. Tidak ada. when the word is passed on that we have been attacked or some troop of robbers came and tried to rob or did rob and fled away with the booty, what happens is then an alarm is raised and people make small posts to pursue the enemy. This is what was the custom of the Arabs. Katanya, kata Montgomery, orang yang dirampok harus mengejar kembali musuhnya untuk kembali merampok. Or an attempt Tapi dalam kasus Rasulullah SAW bukan begitu faktanya. of this settlement where the tribe had settled, they would naturally start a pursuit of the enemy like you read in the Western novels. It happened in America. Orang yang mengejar musuh dalam keadaan seperti itu tidak ada. Biasanya musuh itu akan dikejar setelah kita kalah perang, setelah kita segar dan fresh kembali. Seperti yang biasa kita lihat di novel-novel Amerika. The expert on Islam has this small insertion from himself, like it was a normal custom, you know. Ini tidak demikian. But if you read more Tetapi jika Anda membaca orientalis yang lebih jujur, I quote from G.M. Dreyfus, saya mengutip dari G.M. Dreyfus, and this and the other following observation
which I am going to read. Kutipan berikutnya yang akan saya baca Chaudhry Muhammad Zafrullah, late Chaudhry adalah dari Muhammad Zafrullah Saib, Hazrat Muhammad Zafrullah Saib, Muhammad Zafrullah Khan Saib yang mengutip dari buku tersebut. Dan saya tidak mengutip dari buku aslinya. Saya mengutip dari sumber kedua, yaitu karya Sir Zafrullah Khan. GM Record menulis dalam bukunya yang berjudul Muhammad, dikutip oleh Sir Zafrullah Khan. Reverses show the temper of heroes, and Muhammad is never more fully revealed than in the first gloomy days after Uhud. Muhammad tidak pernah sesedih When he steadfastly ketika set himself to seperti retrieve sedihnya kaum Uhud what ini. was lost, refusing to acknowledge that his position was impaired, impervious to the whispers that spoke of failure, supreme in his mighty asset of an impregnable faith. Ini adalah An honest bagaimana historian penulis yang jujur melihat and kepada this is how he interprets that. sejarah itu. Tetapi kemudian I come to saya another menuju sejarawan lain, boldly namanya Ronald. he was a colonel in the army and Dia remained pernah bertugas di tentara First World War, had also dan spent pernah in Kashmir. ditugaskan di daerah Kashmir. Dia He sendiri himself writes about writing about his own biography. dia sendiri menulis He biografi, says, autobiografinya. Dia mengatakan, according to him, he came into pertama-tama contact with kali Islam dia before the First World War in Kashmir and was pertama-tama surprised to dia find ada kontak dengan kaum muslimin adalah di Kashmir ketika masa perang dunia kedua. Dia meraguku terheran-heran ternyata kaum muslimin itu menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh kaum Kristen. But that was the effect of hostile propaganda from the so-called Dia orientalists tahu of bahwa Islam. citra buruk yang ada dalam umat Islam adalah akibat citra buruk yang diciptakan oleh orientalis-orientalis lain, dan dia menyadari fakta itu. And that our God is some different God from that of the God of Israel and the Jews and Christians. Muhammad tidak menyembah Tuhan yang berbeda dengan kaum Yahudi dan kaum Kristen. Among the Arabs of the Sahara Desert as a nomad in a camel's hair tent. He says, without becoming a Muslim, of course, I felt the spell of this faith which placed Ketika dia bergaul bersama orang-orang Baduy di padang pasir, dia menyadari bahwasanya tanpa menjadi Muslim, saya merasakan betapa kuatnya keimanan di kalangan keimanan di kalangan kaum muslimin. Into profound believers in one God, in the Rasulullah atau Muhammad dalam bahasa dia life. percaya kepada Tuhan yang Esa, percaya kepada hari kebangkitan. He has his Dia juga punya kritik kepada Islam tentunya. because it is a genuine Tapi sympathy yang of the mencolok adalah bahwa dia sangat simpati kepada agama in Islam. an article Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan, in review review di JIS 1972 seems to be very unhappy with his 64, genuine dia attitude menunjukkan perangai lemah lembutnya kepada agama Islam, kenetralannya dalam agama Islam. when you begin to see Islam from a neutral Dan angle, you have to begin to dia mengatakan jika Anda ingin punya objektivitas dalam memandang Islam, Anda harus berusaha mencintainya terlebih dahulu. in the Sahara knows lived for years Dia hidup bertahun-tahun bersama orang Arab, and he's so intensely dan dia benar-benar sangat simpati kepada mereka dan kepada Nabi besar SAW. sometimes goes much Sehingga dia boleh dibilang sudah in defending the more forbidding aspects dia of terlalu religion. jauh dalam membela Islam ini, melampaui batas-batas yang dibenarkan dalam tradisi. Whom his Christian Mengenai hal ini, saudara-saudara, mengenai hal ini kolega-kolega Kristennya tidak senang. about the great qualities of Islam and those Karena apa? Dia mengakui keunggulan agama Islam dan Rasulullah SAW. Dalam bukunya yang berjudul The Messenger atau Sang Utusan,
Dia menulis Muhammad did not Muhammad tidak mengaku kalah dalam perang Uhud ini. forward. He says, Muhammad did Nabi not Muhammad admit tidak defeat. mengakui kalah. Instead of letting his soldiers be fussed over by their womenfolk and give their versions of the fight, he fell them in. He made them, he put them back in the battlefield. What would you Apa say? yang dilakukan oleh Muhammad ini menurut beliau, menurut dia, In the file battle di medan file, perang, what do they call- apa sebutannya? something a very beautiful expression. which Saya is just lupa missing. sebuah Forget about sebuah ekspresi, sebuah it. ungkapan. Anyway, he lined them up all. That is what he fell them in Lupakan saja. into the order of battle. That is what I. Saya sedang memikirkannya. He was wounded himself. He was stiff. Rasul Muhammad sendiri terluka, 56 years kaku old. dan parah. That is when. Itulah yang terjadi menurut tulisan beliau. But he put his legs across a horse Tapi and rode dia- off as if he was pursuing a demoralized and Dia without menaiki kudanya masterly strategy. dan menuju musuh. Ini adalah Psychology. strategi agung. Anything, any Ini commander strategi has agung. ever Ini adalah perceived motivasi the psikologis yang spirits of a hebat. shattered body of man. Neither did he relax or give ground when he arrived Bisa in saja Medina. Muhammad ini On the contrary, istirahat commanding almost dan memulihkan diri. Now what according to Mr. Dan sekarang menurut Tuan Montgomery Watt, normal custom of the Arab tribes to pursue their enemies bahwa Muhammad atau bahwa Rasulullah is according to sesalah memburu musuh karena seibarat korban perampokan. history of warfare. Bukan begitu perihal kata-kata penulis yang terakhir ini. Unbelievable. And there's no doubt Tidak ada keraguan-raguan bahwasanya Rasulullah SAW potentials and his mempunyai abilities have nowhere been inherent quality yang sebelumnya tidak pernah ditampakkan glory and dalam keadaan kemenangan. as at the time of Uhud. Tapi justru itu sifat akhlak mulia Rasulullah SAW itu yang satu itu muncul di perang Uhud dan hari-hari setelahnya. Rodinson adalah at his best in attacking his Rodinson ini adalah yang paling puncak dalam menyerang Islam dan dalam mengecilkan Islam dan keimanan agama Islam. still can't understand Dia paling berada di posisi tingkat utama. not renegade. But he builds the case for them. He builds up the case that they should have renegated, and even the Muslims today, when they see the events through his eyes, should have totally been disillusioned with the truth of Islam. Dia berkata, With reference to the views and attitudes of the pagans, dengan the Jews, merujuk kepada perilaku orang Baduy, orang Yahudi, lebih khusus Abdullah they were uneasy bin about Ubay, accepting certain of his sungguh sangat regulations. sulit untuk menyimpulkan. Why? But Karena sebelumnya dia berkata, Abdullah bin Ubay bin Sulul dan orang-orang seperti dirinya dan yang lain-lain seharusnya dari awal menolak Islam dan memerangi. Tetapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. that happen. Is it a proof of the truth of Islam? Because even at such Ini a adalah time of bukti crisis, kebenaran Islam. people stood steadfast. Even the worst of the Karena dalam keadaan kritis pun orang-orang munafik tidak berbalik arah. Islam. Why? This is the question which he is dealing. He said that he did not all right. Dia mengatakan At the same time, they were very critical. situasinya sangat He kritis, says, but they were uneasy about accepting certain of tapi his sangat sulit regulations, baginya arguing untuk over details, menerima pointing unhappily kebenaran tentang wahyu. predictions, the words from on high, and asking for more explicit text. All this is his Semua ini fakta-fakta yang dikemukakan oleh Montgomery Watt ini adalah hanya imajinasi. Abdullah bin Ubay bin Sulul was only boasting about his Dan Abdullah bin Ubay bin Salul juga hanya sesumbar, hanya membual tentang kebenarannya itu.
choosing a battlefield outside Karena Medina. kenyataannya perang berada di luar That is why Madinah. he returned to Medina Ketika dia with his kembali ke followers, Madinah, because karena menurutnya according to the berdasarkan treaty of perjanjian Medina, Madinah, orang-orang Madinah tidak diharuskan untuk membela Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Mereka hanya diwajibkan membela Madinah. under that he took the excuse despite the fact that he claimed to be Muslim. Padahal kenyataannya dia menyatakan orang Muslim, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Inilah sebabnya kita menyebut dia munafikin. Dia kembali ke Madinah. Now, they wanted some of them Mereka menginginkan sebagian tentara Islam untuk desersi. Orientalists. And they don't find even a Anehnya dia tidak menemukan satu orang pun yang That desersi. is the puzzle. That is the problem they are facing. Inilah yang dilema yang dihadapi oleh orientalis sehingga mereka mereka sebuah versi cerita. They're very unhappy. They found fault with everything in Mereka, Islam. mereka telah menemukan berbagai kesalahan, keburukan Islam, kekalahan perang dan sebagainya. He makes himself a bit happier in a situation which otherwise leaves him very unhappy. But they were uneasy about accepting certain of his revelations. All this is a concoction of his mind. The issue at that time was simply this, whether he was right in his decision. Hanya That is the issue taken up by him with his own son. When he returned home wounded, he mocked at his own son. di situ malah ada anak Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul yang ikut perang bersama Rasulullah, dan ketika kembali ke Madinah dia dalam keadaan luka. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bahwasanya itulah akibatnya kamu tidak mengikuti orang bijak seperti ayah ini, seperti aku. Did and come by was the very best. And we are not the losers, we are the gainers. Kata anak Abdullah bin Ubay bin Salul, kami tidak kalah, He out, of course, from this kami pemenang. They seem to have hinted at the possibility of Muhammad's manipulating the revelations in his own best interest. Kata Montgomery, kemungkinan bahwasanya Muhammad memanipulasi wahyu untuk kepentingan dirinya sendiri adalah And keeping others to dalam beberapa hal. something he Dia ingin mengatakan, to say, perhaps it did not go that far, but dia tidak mengatakan begitu. I would have gone that far. Tapi seakan-akan Montgomery, jika saya berada dalam posisi itu, saya akan berpaling dari Laskar Muhammad SAW. Dia mengatakan In this description, dalam penjelasan lebih lanjut, dia mengatakan, siapa yang pernah mendengar, of a prophet who had siapa yang pernah mendengar ada seorang Rasul yang demikian terhina dan teraniayanya? Ini tentang Rasulullah SAW menurut Montgomery. Ini adalah komen yang dibuat oleh sendiri, tetapi dia unspoken comment to the feelings of the dia menisbahkan komen pribadinya ini pada penduduk penduduk Madinah, seolah penduduk Madinah yang berbicara ini. Inti dari pendapat ini adalah yang ingin dia katakan adalah bahwa Muhammad ini nauzubillah menjadi nabi palsu. Karena tidak pernah terjadi sebelumnya penghinaan seperti kekalahan perang Uhud ini. Kalau begitu anggapan beliau, tidak pernah ada nabi yang teraniaya seperti itu. Mari saya kutipkan dari sumber-sumber Kristen mengenai bagaimana orang-orang Kristen teraniaya di tangan musuh-musuhnya. Saint Paul atau Paulus menulis dalam Injil, aku tidak pernah dapat kesempatan untuk menceritakan Gideon, Talak, Samson, dan yang lain-lainnya, Samuel, dan nabi-nabi yang kerajaannya telah dijanjikan dan kemenangannya telah dijanjikan, yang mereka itu selamat dari pedang musuh dan ditindas oleh tentara musuh.
Others were now. That Ini is the cerita story tentang of those who were victorious. orang-orang di antara mereka dari kalangan Now kaum he turns to Kristen. the other side of the picture and says others were Yang tortured lainnya and refused to be dianiaya. released, so that they might gain a better resurrection. Some faced Satunya jeers and yang scorn, lainnya dimasukkan while penjara still dan others dicambuk. were chained and put in prison. They were stoned, they were Mereka sawn in two, di they mereka were put to death by dirajam, the sword. They went about in disalib, sheepskins and goatskins, dianiaya, destitute, ditindas persecuted and dalam ill-treated. keadaan The mengenaskan. world was not worthy of them. The world was Dunia not tidak worthy of peduli them. kepada They mereka. wandered in deserts Mereka and dianiaya mountains, dan ditinggalkan di gunung-gunung dan dikandangkan, dimasukkan ke dalam kerangkeng. according to Saint Paul. इसके साथ Dimasukkan ke dalam lubang-lubang. Now I'll quote some of Saya these are the kutipkan, ones I told you to write from dari the Bible. Huh? New Testament. New Testament. Yes. Now I Sekarang turn to saya akan Jesus. merujuk kepada Yesus. What happened to him? He was also a prophet of God. And if not Dia a adalah prophet, nabi the son of Tuhan. God. Jika bukan nabi Tuhan, menurut mereka itu adalah anak Tuhan. To Sallam can happen even to the son of God. The prophets are Kalau memang ini benar beliau anak Tuhan, tentu nabi Tuhan itu adalah hal yang sangat kecil dibanding anak Tuhan ini. Tapi kenyataannya, dengarlah, ada berbagai ayat Bible yang menceritakan tentang Yudas ini. Dan orang itu melangkah ke depan dan menangkap Yesus. But I should not go on mentioning the reference because it will Saya tidak akan sebutkan nama kitab-kitabnya, akan memakan waktu. denied it. Peter denied it again with an oath. Petrus menolak dengan sumpah. Saya tidak kenal orang ini kepada Yesus. Disciples. When he came back, he again found them Ketika sleeping. While he was asking his disciples to wake and cry. Ketika Yesus kembali ke para sahabatnya, didapati para sahabat itu sedang tidur. Yesus memohon kepada mereka untuk berdoa untuk keselamatannya. What I want to do is Yang ingin saya lakukan di sini adalah the behavior of those untuk membandingkan Jesus Christ according to them as a son of pengikut God. And the behavior of those pengikut anak Allah ini, enough evidence that Prophet Muhammad was not a genuine. dan karena mereka bermaksud menunjukkan bahwa Muhammad bukan nabi asli. In the pursuit after Dalam perburuan their behavior is so completely described without any flaw that leaves no shadow of doubt. dalam kasus perburuan musuh pasca perang Uhud, nampak jelas keindahan akhlak Rasulullah SAW sehingga tidak pernah ada dalam sejarah sebelumnya. Simply could not have happened. Tetapi di sini kita lihat Those who spend their almost lifetime or a long time, not lifetime, mereka yang menghabiskan sebagian umurnya bersama atau menemani Yesus Kristus, yaitu Petrus, and preached with him, and dan menyebarkan dakwahnya. Ketika masa-masa kritis tiba, they spat dia in his meludahi face wajahnya. and struck him with their fists. Not companions, but their Ini bukan sahabat, ini musuh. Others Musuh slapped him meludahi and Yesus, said, prophesy to us, prophesy to us, memukul dengan kayu. Christ, who hit you? Now here, words have been left out. They Ini blindfold terlewat. him, but Yesus di matanya ditutup, they blindfold Jesus Christ and started stab melangkah ke depan dan memukul. Di saat yang sama, dia mengatakan, "Oh Nabi Tuhan, through prophecy. katakan kepadaku, siapa yang mukul? Siapa ini yang memukul kalau emang kau Nabi Allah? According to Kalau them, benar kamu seorang Nabi." Ini kepada Yesus, musuh Yesus kepada Yesus. he claimed to be prophet. Kalau kau benar-benar Nabi, katakan siapa ini yang memukul. Bound him
led him away and handed him over to Kemudian Pilate. mereka membawa Yesus dan menggiringnya ke Pilatus. Matthew. Then he Dan kemudian dia melepaskan, Barabbas dia menemukan Barabas atau Barnabas ini. to them, but he had Jesus Tetapi flogged and handed him membiarkan Yesus terikat dan dinaikkan ke tiang salib, put a scarlet dan harus memikul tiang salib itu sendiri. twisted together a crown of thorns and set it on his head. Orang-orang yang melihatnya mengolok-olok dia dan mengatakan, "Wahai Raja orang Yahudi." Tentara-tentara yang melihatnya berkata begitu. Staff and struck him. Dan mereka memukul berkali-kali di kepala beliau. Those who passed by hurled insults at him, shaking their Orang-orang yang lewat yang merasa tersinggung dengan beliau menggeleng-geleng kepala. heads. The same way, the robbers who were crucified with him Dua orang yang disalib bersamanya pun mengejek dia. we remember that while he Salah seorang dari mereka mengatakan ketika dia masih segar bugar, maksudnya Yesus, ketika Yesus masih segar bugar, ketika kamu, hai orang, yes Jesus Christ, merujuk one of the perampok itu mengatakan kepada Yesus, we remember that while aku he was ingat still alive, that ketika orang ini masih sehat, dia adalah penipu. Nauzubillah, Ini yang mengomong perampok yang sedang disalib. 3 days Dia menipu kita dengan mengatakan dalam 3 hari dia akan dibangkitkan lagi. and his soldiers ridiculed and Tentara yang berjaga mengolok-olok dia dan mengejek. Saya mengutip hal-hal ini with a very heavy heart, of course. Not that our hearts do not bleed when we read this account of Jesus, what happened to Jesus at the hands of his enemies, but more so at the hands of his own followers. yang saya maksudkan adalah di sini Isa bukan hanya Isa yang selain dihina, selain diejek oleh musuh-musuh, juga diejek atau ditinggalkan oleh para sahabatnya sendiri. Hal ini tidak terjadi pada Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan kritis. That the battle of Uhud proved only the falsehood of Rasulullah SAW, because what happened to him could not have happened to the true prophet of God. Beliau mengatakan Much worse could apa yang tidak mungkin. Ini Montgomery mengatakan hal itu tidak akan mungkin terjadi pada seorang Rasul yang benar. Ini yang saya kutipkan menunjukkan bahwa itu terjadi malah pada anak Tuhan. God and who believe in him as a claimant to prophethood. And that proves the point that such things happen to Allah's dear ones who offer these sacrifices in the cause of Hal God. itu terjadi malah pada orang yang menawarkan keselamatan di jalan Tuhan, yaitu Yesus. Cannot. Dan penderitaannya. Is not a proof of their Perlu diketahui bahwa penderitaan bukan indikasi bahwa seseorang itu salah. Justru itu indikasi mengenai kebenaran daripada orang itu. to support their view that these things give light to the claims of prophets who have been so insulted and ill-treated. Quite on the Bagaimana orang-orang suci ini mengalami perlakuan buruk. of the truth of the claimants, because in suffering Dalam keadaan perlakuan buruk pun mereka tetap sabar. they give up their lives for Dan mereka tetap berada di jalan yang lurus. Inilah bukti kebenaran. Penganiayaan bukan tanda kesalahan seseorang, kepalsuan seseorang, tapi justru bukti kebenarannya. Dan hadrat Rasulullah SAW menunjukkan sisi ini jauh lebih baik jauh lebih baik daripada sebelum terjadinya perang Uhud. about Jeremiah. Selain Yesus, saya kutipkan di sini mengenai Nabi Yeremia. Tapi saya hanya akan mengutipkan Give you hanya sekilas saja mengenai apa yang terjadi kepada beliau, Nabi Yeremia. according to the New International Version Menurut of the Bible, Injil versi internasional, apa yang terjadi when Jeremiah died, tentang Yeremia adalah dia tidak diketahui kematiannya di mana. assert Ketika dia hidup, Yeremia di Mesir, Egypt he was
put to death by Dia dibunuh atau disyahidkan dengan cara dirajam, dilempari batu. altogether he was Sebelum itu dia dipenjara ridiculed and dan dianiaya dengan sangat kejam for 19 full years. oleh 19 tentara. Ini tentang Nabi Yeremia. It's a long account of what happened. Inilah yang terjadi tentang Nabi Yeremia. You know about Lalu tentang John the Baptist, Nabi Yahya. Dikatakan bahwasanya dia dipenggal oleh Herodes. Now there's one thing which I must also mention in passing is that Yang ingin saya sebutkan adalah Mr. Rodin ini orang yang sangat penghayal when he wants to abuse dan sangat he goes merendahkan Rasulullah SAW melampaui batas. and there are two points in his discussion. Ada juga sumber-sumber mengenai perang Uhud ini Very clear yang sangat jelas of the facts of history on which all the rest of the historians are agreed jointly. The enemies and the friends all alike. Ada fakta yang menarik, yaitu dalam masalah perang Uhud ini kita harus Tribes, Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat fakta yang menunjukkan apa yang diakui bersama, baik pihak yang netral maupun pihak yang membenci Islam. Fakta-fakta bersama itulah hal yang seharusnya diperhatikan. Dan yang kedua adalah that they dare not come out on the same day and dia face, the possibility of being routed by the enemy hidden somewhere else. This is totally false. All the historians dia menyebutkan riwayat yang salah bahwa Rasulullah SAW bersembunyi menjelang perang Uhud dan para sahabatnya. Ini adalah sebuah riwayat yang direka-reka, riwayat-riwayat khayalan palsu. that Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam finished with the business on that very day, returned the following night, did not spend the night hidden in the crevices of Rasulullah and went on Rasulullah tidak pernah bersembunyi ketika sehabis perang Uhud, melainkan beliau langsung pulang ke Madinah. Saat itu juga, malam itu juga, piece of his dan memburu musuh di keesokan harinya. concocted by his imagination. Another thing which he has done in his zeal, Hal lain yang dia kerjakan adalah Ahmad Sallallahu Alaihi dia berminat sekali untuk membuktikan bahwa Rasulullah SAW the critics of Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Sulul and egging them on to do things like insulting him in public and being rough with him has quoted yang the history in a very fitnah yang dibuat oleh Montgomery Watt lainnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW merespon penolakan Abdullah bin Ubay atas beliau SAW dengan cara yang tidak terhormat, yaitu memaki-maki dan mengumpat beliau di depan masyarakat, di depan umum. happened many years afterwards and not at Uhud. I can't read the full account. Di sini bahwasanya Montgomery Watt mengacaukan fakta-fakta untuk menyudutkan Rasulullah SAW. Fakta yang disebutkan mengenai suatu fakta adalah beliau diam dalam salah satu tulisannya menyambung-nyambungkan fatwa yang terjadi jauh sebelum perang Uhud, seolah itu terjadi menjelang perang Uhud. Publicly insult Abdullah bin Ubay bin Sulul. Dengan mengatakan bahwa beliau menyinggung Abdullah bin Ubay di depan publik. Was ultimately so infuriated against Dan his own father by the insinuations from Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam that he went and challenged him and he wanted to murder him himself. And when things went that far, dan dikatakan bahwasanya anaknya Abdullah bin Ubay bin Salam, Abdullah bin Ubay sangat marah dan ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang ayahnya itu sebagai akibat daripada provokasi Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik, begitu menurut Montgomery Watt. Ghazwa Bani Mustalaq
happened in Hal itu 6 sebenarnya Hijri. terjadi, fakta itu sebenarnya tidak benar, tapi insiden yang disebutkan itu terjadi And Jang-e Uhud took di place in the masa third year. peperangan Bani Mustalak. An event which took place Dan 3 perang years Uhud after terjadi brings jauh closer kemudian and setelah close itu. together to build his 3 tahun setelahnya. his story, to build the effect he wants to build. So I consulted many books of history. Saya membaca banyak Wanted to buku find out if he has any tentang support perang Uhud, anywhere. dan saya Concerning this dapati event, adalah some historian might have satu mentioned it buku in addition sejarah. to Jang-e Uhud. The only thing which I could discover was this, that Coba saya lihat one mana book of referensinya. history, Jatuh. let me see, Tidak, saya tidak. where have you put the reference? Saya yang kutipan saya mengenai Hazrat Umar radhiyallahu an. Saya sudah masukkan कहीं भी नहीं लिखा होगा। dalam catatan. Dilaporkan oleh seorang sejarawan, tidak semuanya tentu saja, tapi hanya satu atau Not good. What they say about Hazrat Umar radhiyallahu di ta'ala. 9 abad setelah hijrah. Selama perang I had Uhud, that in my notes. Anyway, I'll tell you. ketika Abdullah bin Ubay It is reported by mengolok-olok one kaum historian, muslimin late historian of course, but it is reported by dan menyinggung Islam, menghina Islam secara umum, to be somewhere in Hazrat Umar sangat murka dan meminta izin kepada Rasulullah SAW, reported meminta izin kepada Rasulullah SAW Uhud untuk membunuh semua Abdullah bin Ubay dan orang-orangnya, and many others jeered karena mereka menghina kaum muslimin dan agama Islam. then Anehnya sangat terkenal di kalangan para sejarawan mengenai kemarahan, sifat emosional dari Hazrat Umar. Kapan saja urusan-urusan ingin membunuh orang dikaitkan atau dinisbahkan kepada Hazrat Umar radhiyallahu an. dare insult Islam and the Muslims with reference to what happened at Uhud. Now I must say that it is very popular with historians etc. to attribute such violent tendencies always to Hazrat Umar. Kapan saja ada orang yang sedikit Whenever you read about kesalahan, such things, Hazrat Umar is the main. ya Umar ingin membunuhnya. Anehnya di dalam medan perang selalu tidak ada riwayat yang disebutkan oleh para sejarawan bahwa Umar menunjukkan keberaniannya. Selalunya Hazrat Ali yang disebutkan keberaniannya dalam medan perang, bukan Hazrat Umar. He would suggest Jauh Salam that lebih banyak Hazrat Ali. Hampir tidak ada riwayat yang menyebutkan Hazrat Umar, keberanian beliau dalam perang. and mainly it is Hazrat Ali who is quoted by all historians who Ini jelas-jelas sumber-sumber yang meragukan. Ini seharusnya infidels in far greater number. ini seharusnya cerita mengenai figur-figur legenda. All this gives a sort of a shadow of doubt, creates a shadow of doubt about these stories. He seems to have been built Seolah-olah di sini Umar selalu tidak ada toleransinya kepada hal-hal yang menyinggung Islam. Itulah akibatnya Islam selalu dikaitkan dengan hukum penggal. Menurut saya, semua cerita-cerita ini non-tolerance. selalu meminta izin untuk membunuh semua. Dalam kasus ini ingin membunuh Abdullah bin Ubay dengan orang-orangnya, dan ini ditulis dalam buku Rodin. Beheading and no less than that. To my mind, all these are stories. How could Hazrat Umar have done this, asking his permission to kill all? Rodin mengutip penulis tadi yang bernama Abdullah tadi, Abdullah lain lagi, yang lahir tahun buku itu ditulis tahun 9 abad setelah perang Uhud. Burhanuddin Al-Halabi, that is the author of the book which I mentioned. Menurut cerita itu, Hazrat Umar, saya tidak percaya,
but changes the name. And Hanya Salahuddin Halabi inilah, Abdullah Halabi inilah yang menulis cerita versi ini. rather unnecessarily. Necessarily for him, of course. So what happened was, Jadi seharusnya the part he does not mention. menurut versi cerita ini, ketika Hazrat Umar meminta izin Rasulullah SAW, jawabannya adalah No other authentic writer, no other book orang-orang yang ingin kamu bunuh karena menyinggung itu Halabi has mentioned it. But anyway, mengklaim bahwa Tuhan itu Esa, should believe in it. He dan should mereka take mengakui the aku whole sebagai story. nabi. Dia mengatakan, Umar mengatakan, ya. Conclusion. According to this story, when Hazrat Umar approached Hazrat Jika begitu, tidak ada hak bagi kita kaum muslim untuk membunuh mereka. Ini jawaban yang indah dari Rasulullah SAW. people whom you want to Ini jawaban yang bagus dari Rasulullah SAW. do they not claim that God is one? Ini selalu diberikan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai situasi. Prophet? He said yes. That is what they do. He said if they do, no Terjadi dalam perang Bani Mustalak, what a beautiful anak answer. dari Abdullah This answer bin Ubay meminta izin dari Rasulullah SAW. answers have been given by Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam in other similar situations. So I don't say this happened, but this might as well have happened because when in the case of Ghazwa Mustalaq, Bani Mustalaq, the son of Jadi penulis ini selalu membuat cerita-cerita rekaan. Yang benar adalah jadi jangan pernah mempercayai sumber-sumber ini. Lihatlah rujukan Islam yang asli, sehingga Anda tahu mana yang fakta dan mana yang buat-buatan dari para penulis ini. Pengalaman saya, setiap kali saya menelaah, saya dapat di bawah penulis ini selalu mengambil sumber-sumber Islam. Biasanya hanya mengutip dari sumber-sumber yang asli, tetapi dengan cara dan pendekatan dengan style yang berbeda. Caranya adalah pertama, mereka akan mengambil rujukan dari sumber-sumber yang paling lemah, yang paling doif, dari riwayat-riwayat hadis-hadis yang lemah, dari sumber-sumber yang mengandung riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Islam, meskipun historian atau sejarawan atau mu'arikh itu adalah orang Muslim. Kebetulan mereka Muslim, tapi riwayat-riwayatnya, kita sebut demikian, riwayatnya itu adalah yang paling lemah, yang paling doif. Kebanyakan didapati di tulisan karya-karya Waqidi atau sejarawan lainnya. Sementara sarjana-sarjana lainnya mengutip dari sumber-sumber yang sahih, yang jauh lebih dapat diandalkan, yang lebih sesuai dengan fakta, mewakili fakta yang sebenarnya. Tapi orang-orang ini, yaitu para orientalis, melupakan, mengabaikan hal itu, menganggap seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Sebenarnya sebagai sarjana-sarjana tulen, seharusnya mereka mengutip dari dua sumber yang berbeda itu, dan jika mereka memilih salah satu versi, kemukakan argumennya. Mengapa mereka memegang versi itu? Kedua, banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan apa alasan Rasulullah SAW melakukan hal-hal itu, dan apa alasan Rasulullah meninggalkan suatu perkara. Jadi intinya mereka, para orientalis, gembira jika ulama Islam karena kekeliruan dan keluguannya mengutip sesuatu yang bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan Rasulullah SAW. Lalu mereka akan gembira, menikmatinya, bersuka cita, karena seolah-olah menemukan tambang emas. Jika kita menemukan wacana-wacana seperti ini, pertama-tama hakimilah, putuskanlah dengan watak umum, karakter umum dari Rasulullah SAW, atau karakter daripada tokoh yang dibicarakan itu. Hazrat Umar digambarkan sebagai orang yang keras secara legenda, dan digambarkan bahwa beliau adalah sosok yang setiap saat bersedia untuk membunuh. Jadi ini pasti mengandung sesuatu yang tidak benar.
your own personal understanding of the character of the unreliable, tidak bisa diandalkan. As I've said, Selain itu, Hazrat Umar has been riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW itu sudah sangat masyhur dari Al-Quran, dari hadis dan sebagainya. Tak seorang pun yang tidak mengerti Rasulullah SAW, tak seorang pun yang paham sejarah Rasulullah SAW akan salah dalam memahami there is a lot of apa yang beliau lakukan dan apa yang tidak lakukan. unreliable element about these things. Perihal ini bukan soal intuisi. The conduct of Hazrat Sallallahu Ini Alaihi tentang Wasallam is so pemahaman kita tentang sosok Rasulullah SAW traditions, etc. melalui sumber-sumber yang paling kuat Understands Hazrat dari Al-Quran dan dari hadis. can miss Sehingga hal-hal yang bertentangan dengan keduanya harus ditolak. which he cannot have done. There are things which he would most certainly have done. Sifat seperti ini ada juga dimiliki oleh orang orientalis yang jujur. Question Mereka mengutip bagian-bagian yang bertentangan dengan bagian-bagian yang lurus. is irrefutable Seperti di antaranya yang bernama Quran and from the Carlyle. that any solitary thing against this general conduct must always be rejected. That is also the attitude of some genuine, honest Orientalists. They of course quote things which go against Sarjana seperti Carlyle meriwayatkan hal-hal yang baik tentang Rasulullah SAW. them. Tetapi selain orang seperti beliau, kebanyakan adalah begitu berbahayanya. This is a source Kadang-kadang mereka menjadikan Rasulullah sebagai korban, menyebut hal-hal yang tidak baik tentang Rasulullah SAW. above. Pertamanya mereka menyebut hal-hal yang baik tentang Rasulullah, tapi menyebutkan lebih banyak lagi yang tidak sesuai. In favor of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And he has adopted Orang-orang Ahmadi, para Ahmadis harus mempelajari dengan lebih dalam, very dangerous writers. dengan serius, lebih serius lagi, sumber-sumber yang doif ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And yang sering dijadikan leadership, etc. yang dijadikan rujukan oleh para orientalis non-muslim ini. Which is belied by his general character. Maksud saya adalah bahwa beberapa orang Ahmadi harus mengkhususkan diri Studies pada penulis-penulis tertentu dan sebagian lagi khusus ke penulis-penulis lainnya. into the sources from which these anti-Muslim writers have mainly benefited. And they Mereka orang-orang orientalis itu belajar Islam hanya dengan niat untuk devote himself to menyerang Islam. another. And I'm generally proposing Ketika Anda mendengar take bagaimana Montgomery Ward disiapkan untuk ini, how deeply and profoundly dia benar-benar begitu the studies of bersiap-siap, Islamic history, etc. begitu mempersiapkan diri untuk menempuh ilmu pengetahuan ini, untuk menyerang Islam. when Karena I read itu how wajib bagi para Montgomery sarjana was Ahmadi prepared for this purpose. yang berkecimpung di bidang keislaman ataupun bukan, Seriously, the enemy takes these things. baik bahasa Arab, keislaman atau bukan. Yang bukan bidangnya pun harus mempelajari bidang kajian ini dengan self study, dengan belajar sendiri. Against Islam. It is in view of that Dengan self study, sebenarnya tidak ada kesulitan dalam hal ini. Anda hanya perlu punya cara berpikir yang rasional dan jujur. Ini adalah dua sifat utama yang diperlukan untuk menjadi sarjana, menjadi pakar. they themselves Selain itu tentu saja tentunya adalah rajin dan juga sikap tahan banting. they can Insya Allah, real genuine pakar-pakar pejuang atau pembela Islam akan bermunculan dari kalangan kaum muda Ahmadi. no difficulty in the way. Saat ini masih sangat sedikit orang Muslim yang terjun di bidang ini. These are the two qualities required. Untuk menunjukkan hal ini, saya telah menyusun ringkasan berikut ini sebagai pengantar. Sebagai pengantar di dalam poin ini. Then inshallah, many a genuine, powerful defender of the truth of Islam, William Montgomery Watt, profesor bahasa Arab very few dan ahli keislaman, belajar Islam di Edinburgh tahun 1964 sampai 79. Dilahirkan di Shrewsbury, Skotlandia pada tanggal 14 Maret 1939. Ayahnya adalah seorang pendeta yang belajar di Universitas Edinburgh dan Oxford. Bergelar MA, ayahnya ini lulusan terbaik dalam studi klasik dan dapat gelar BA dan B.Led
university. Dia dari keluarga profesional yang sangat berdedikasi kepada agama Kristen. Born series Pada tahun 1839, ia belajar teologi di Cadison College, Oxford, dan sebagai dekan di Katedral Saint Paul, London, first honors pada tahun 1939, dan menjadi pendeta pada tahun 1940. belong to a Christian. Maka jika kita baca, kita akan terkesan. Kalau Anda baca, Anda akan terkesan oleh pernyataan Montgomery Watt bahwa dia adalah seorang yang bersikap netral, karena memang dari keluarga netral. Ini salah. Oxford Ini tidak sesuai dengan kenyataan. in St. Paul's Cathedral. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Nyatanya dia belajar dari keluarga yang dasarnya sangat anti-Islam. When you read anything by Dari keluarga pendeta, so impressed by dan dirinya sendiri adalah pendeta. which has been created of a genuine, great, profound scholar. Tidak bisa dia menyatakan dirinya sebagai netral asli. Pada tahun 38, dia diangkat sebagai staf with realities. Very strong Cute St. Mary, Bolton, London, 3941. priest family. Himself was a priest, although seldom you will hear Satu about him as a priest. 1943-46, dia menjadi staf bishop Anglikan di Yerusalem. In 1930, Kita mendengar sebuah peribahasa Urdu, theology I have read already. Kerala Nincara, maksudnya adalah buah yang tergantung di pohon, 41, curate yang dagingnya Paul's Edinburgh, jauh lebih pahit dari kata itu sendiri. 1946. Itu tentang pendidikannya. Of the Anglican bishop in Jerusalem. You have heard of Kemudian dia tinggal di Israel, dan ini lebih memoles karakternya. saying Dia memoles, ini tinggalnya di Israel memoles karakternya lebih jauh lagi. Tahun 4346, hangs on a ketika dia menjadi staf bishop Anglikan, posisinya adalah sebagai ahli bahasa Arab yang mengadakan riset dalam studi keislaman. that is what was left out of his training Untuk hal itu, dia mendapat sebuah tempat yang paling cocok untuk dirinya, itu Yerusalem. for a few years. Dia mengunjungi banyak profesor di bidang studi keislaman dan Arab di berbagai universitas selama tahun 1964 sampai 79. Disinilah dia lalu muncul sebagai sosok yang dikenal sebagai ahli keislaman, sahabat Islam, Engaged in research dan banyak mengunjungi negeri-negeri Islam. Dijadikan patron oleh negara-negara Islam seperti Arab Saudi dan sebagainya. Dianggap sebagai sarjana tulen yang bersahabat dengan Islam. visiting professor Sedemikian rupa, to various foreign sehingga banyak pangeran Arab 63 to 70 yang menjadi muridnya. completely different garb. Bahkan ketika dia sudah pensiun, Of Islam saya dengar dari sumber-sumber yang bisa diandalkan, masih banyak kepala-kepala suku Arab yang mengirimkan anak-anaknya kepada Montgomery Watt untuk belajar tentang agama Islam. as a genuine Inilah seorang figur sarjana besar Barat. and specialist on Islam. So much Dia menjadi ketua Persatuan Orientalis Inggris pada tahun 64 sampai 65, memperoleh medali De La Vida di Los Angeles pada tahun 1981, menerbitkan buku-bukunya yang menguruskan diri pada keislaman dari mulai tahun 49 hingga tahun 1991. Dia adalah penulis yang fokus. Dengan tulisan-tulisannya tentang Islam dilakukan setelah pendidikan penuh ketika dia berada di Israel. Ini perlu diingat. Buku pertamanya terbit pada tahun 1949 setelah pendidikannya di Israel. exclusively on Islamic subjects Dari tahun berapa? to as late as last 46, 47? 1991. Oh bukan, dari tahun A profuse writer 42, 46. and his Di antara buku-bukunya, writings on Islam started yaitu after school tentang, training in Israel. di antara bukunya berjudul We remembered. The first book came out. Paham Qadariyah atau Free Will dan Jabariyah di era awal Islam, Training in Israel was done tahun 49. 46 to Saya sebut buku ini supaya pakar-pakar dan sarjana Ahmadi membaca buku ini dan menandai pada bagian mana dia menuliskan serangan-serangannya terhadap agama Islam. he has written the following, among many works, he has written the following: Free Will and Predestination. Dia menulis buku lain berjudul Muhammad at Mekah tahun 1953, Muhammad at Madinah tahun 65, Study and A Companion to the Quran pada tahun 67, scholars and What is Islam atau apa itu Islam tahun 68. these books.
Islam di masa awal atau early Islam tahun 1991. positively. Saya tidak mampu membaca semua buku-buku ini, tapi saya baca sebagian. Dan saya memberikan orang lain supaya mendapatkan buku-buku ini. Dalam buku Muhammad at Mekah, jelas dia menunjukkan motif utamanya. Di situ dengan jelas dia mengakui bahwa dia menulis, dia mengakui dengan jelas bahwasanya menyerang Islam secara fisik telah berlalu. Masa menyerang Islam secara fisik telah berlalu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersikap lemah lembut dan manis dan dengan cara diskusi. Dengan cara yang beradab, tanpa menimbulkan kecurigaan di benak kaum muslimin, sehingga kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Jelas apa yang disampaikan ini adalah misi penyamaran. Dia memberikan bola sihir baru. Kita sebagai orang Ahmadi punya tugas untuk memperjuangkan dan mempertahankan Islam dan membela Islam, baik dari musuh yang terang-terangan dan maupun musuh yang terselubung atau menyamar. Ketika saya ke Inggris kira-kira 8 tahun yang lalu, inilah hal pertama yang saya kemukakan kepada para Ahmadi dengan merujuk kepada sosok Montgomery Watt ini. Saya berkata, kalian harus menekuni bidang ilmu ini, yaitu bidang sejarah atau arkeologi, bidang sejarah. Jika kalian tidak melakukannya, tak seorang pun yang akan menekuninya. Kalian harus mempersiapkan diri dalam bidang ini. Ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan karena waktunya hampir habis. Saya sudah lihat jam. Setiap Muslim Ahmadi yang baru mulai menelaah hal-hal ini, mereka akan cepat menyadari bahwa mereka bisa menjadi ahli atau pakar dalam waktu cepat. Bukan hanya pakar biasa, malahan pakar kelas tinggi. Anda harus malahan bisa langsung menulis buku. Anda harus membekali diri jauh lebih tekun, lebih serius. Anda harus membaca semuanya tentang sesuatu bidang kajian, tentang satu subjek. Pilih satu bidang tertentu saja, batasi. Jangan pernah mencoba memperluas skup kajian Anda di luar kapasitas Anda. Pilih sebuah target tertentu terbatas, lalu perluas studi Anda, luaskan di bidang itu sepenuhnya. Dengan cara itu, Anda akan dapat mempertahankan dan membela Islam dengan metode para ahli, dengan metode para sarjana. Jika tidak demikian, hasil dari belajar Anda itu akan tetap menjadi olok-olok, bahkan buat Anda sendiri, untuk Anda. Saya terus-menerus dikirimi berbagai artikel mengenai topik-topik tertentu. Anda tahu, membaca bahan-bahan seperti itu seperti siksaan buat saya. Itu bukan cara yang benar untuk menjadi pakar. Pilihlah, patoklah satu bidang tertentu keilmuan dan bacalah semua bacaan tersebut. Bacalah semua bacaan tentang bidang itu. Pelajarilah sejarah. Baca apa yang ditulis tentang sesuatu sejarah 100.000 tahun yang lalu. Lalu baca tentang hal ini. Apa-apa yang kita bisa pelajari dalam bidang ini, pelajarilah. Barulah Anda akan cocok untuk menulis di bidang itu. Setelah proses-proses itu, seperti Tuan Montgomery Watt ini, setelah mengenyam pendidikan yang demikian lama dan panjang di bidang keislaman, setelah mendapat medali dan sebagainya, dia masih belum merasa cukup untuk menulis buku-buku tentang Islam sampai pada tahun 49, di mana karirnya dimulai. Coba saya lihat, adalah sebelum coba saya lihat. Sebelum 39. Tidak, dia dilahirkan tahun 39. Dia telah menjadi ditasbihkan sebagai pendeta pada tahun 1941. Pada saat dia belajar di Oxford, di Edinburgh dan sebagainya.
born in 1909, dan satu penghargaan di bidangnya, a priest itu pun masih belum dianggapnya cukup bagi dia untuk menulis mengenai keislaman. Sampai dia mendapat training khusus, pelatihan khusus maksudnya pendidikan khusus di Israel, di mana dia menulis bukunya pertamanya pada tahun 100, di mana setelah itu dia menulis buku pertamanya pada tahun 1949. and Anda tidak perlu belajar selama itu, tentu saja. still he did Tapi untuk mendapat mempertahankan atau membela agama Islam, tapi pelajarilah sesuatu secara menyeluruh sebelum Anda berniat untuk menulis artikel dalam membela Islam. wrote his first book in 1949. So you may not take that long. Jika saya kelihatan keras terhadap sarjana-sarjana Barat itu, harap dimaklumi. Make a profound study of the Sebab subject membaca karya-karya mereka itu seperti hukuman buat saya. on defense of Islam. God bless you. Membaca karya-karya mereka sungguh merupakan hukuman. Jauh lebih penuh dengan penghinaan, begitu menjijikannya. Membaca karya-karya musuh yang terang-terangan lebih baik, lebih ringan daripada membaca tulisan mereka ini. The great Western scholars Cara-cara seperti itu kadang-kadang perlu juga dipakai untuk membela Islam, yaitu cara-cara yang telah digunakan oleh musuh-Muslim itu. less punishment to read an open enemy. Jika cara itu digunakan, mereka akan mengatakan, lihat-lihat orang itu, begitu sentimennya, begitu lepas kontrolnya dalam kata-kata karena sentimennya itu. Nauseating. Jika Anda menulis sesuatu untuk membalas sarjana yang anti-Islam, saya sarankan Anda untuk memakai cara mereka itu juga. Islam Tidak seperti cara saya who ini, attacks Islam. seperti yang saya lakukan sekarang ini, That karena sangat tidak mungkin in defense of Islam, Anda bisa menahan diri attack of Islam. Otherwise they untuk membaca tentang orang yang sangat Anda cintai, di mana sangat tidak mungkin, di mana banyak hal-hal buruk ditulis di situ tentang hadis Rasulullah SAW, sangat tidak mungkin. in rebuttal of some. Orang yang lepas kontrol membaca hal ini I advise you to adopt the sangat dimaklumi. Hal terakhir yang ingin saya diskusikan adalah give way to your sentiments like I am doing now. sangat tidak mungkin. Sometimes it's not possible to convey Ada orang-orang yang lepaskan hal ini, jadi mungkin juga ada muncul orang yang lepas kontrol karena membaca hal-hal yang buruk tentang orang-orang yang dicintainya, dalam ini adalah Rasulullah SAW. Maka keadaan lepas kontrol ini layak juga untuk dimaafkan. Keadaan lepas kontrol itu layak juga untuk dimaafkan.